Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 2421063, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas PAUD B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu mantik. Yang pertama, mantik adalah bahasa Arab, berasal dari kata natakah, artinya berpikir. Natikun orang yang berpikir, mantukun yang dipikirkan, mantikun alat berpikir. Mantik disebut pula dengan logika, berasal dari kata sifat logika, yaitu bahasa Yunani yang berhubungan dengan kata benda, logos, yang artinya pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran itu. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pikiran dan kata yang merupakan pernyataannya dalam bahasa. Jadi menurut etimologinya, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran yang dinyatakan dalam bahasa, dan berpikir itu sendiri adalah suatu kegiatan jiwa untuk mencapai pengetahuan. Adapun definisinya banyak macamnya, diantaranya ialah yang pertama, ilmu yang memberikan aturan-aturan berpikir valid, artinya ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti supaya dapat berpikir valid. Yang kedua, logika ialah suatu cabang filsafat yang mempelajari asas-asas dan aturan-aturan penalaran supaya orang dapat memperoleh kesimpulan yang benar. Jelasnya, logika memuat asas-asas dan aturan-aturan yang membantu orang untuk berpikir. Melihat definisi-definisi tersebut, meskipun redaksinya berbeda, namun pengertiannya sama, yaitu berkonotasi kepada undang-undang berpikir agar orang terhindar dari kesalahan. Jadi, undang-undang tersebut bukan hanya sekedar menuntun orang bagaimana orang harus berpikir, tetapi juga menuntun bagaimana seharusnya orang berpikir agar sampai kepada jalan yang mendekati kesimpulan yang benar, dan memandang bahwa kesalahan berpikir itu ialah karena menyimpang daripada undang-undang berpikir itu. Selanjutnya ada tujuan mempelajari ilmu mantik. Keistimewaan manusia dengan segala binatang adalah karena akalnya. Dengan akalnya, ia berpikir untuk sampai kepada sesuatu yang belum ia ketahui, dan dengan akalnya itu pula ia mengetahui kebenaran dan rahasia-rahasia alam. Manusia menurut tabiatnya didorong untuk berpikir dan menggunakan pikirannya itu selama hidup, baik anak kecil maupun orang dewasa sesuai dengan kemampuannya akalnya. Hanya saja, pemikirannya itu tidak selamanya membawa pada kesimpulan-kesimpulan yang benar. Kadang-kadang ia salah tanpa disadari dan disengaja, sehingga keliru dengan antara yang benar dengan yang salah, dan akibatnya membawa kepada pengetahuan yang tidak benar. Maka, agar manusia aman dari kekeliruan dan pengetahuannya selamat dari kesalahan, diperlakukan adanya peraturan-peraturan yang memberikan pedoman di dalam pikirannya. Pedoman itu ialah ilmu mantik. Dengan demikian, maka tujuan mempelajari ilmu mantik ialah agar manusia terhindar dari kekeliruan berpikir dan pengetahuannya selamat dari kesalahan. Yang ketiga, ada faedah ilmu mantik. Di kalangan orang yang belum mempelajari ilmu mantik, mungkin ada yang beranggapan bahwa orang akan bisa dan mampu berbicara dan berdebat dengan benar tanpa mempelajari ilmu mantik. Sebaliknya, orang dapat berbuat kesalahan walaupun ia telah mempelajari ilmu mantik. Jadi, apa gunanya membuang-buang waktu mempelajari ilmu mantik padahal kenyataannya memang sama? Terhadap anggapan ini perlu dijelaskan bahwa tujuan ilmu mantik sebagai suatu studi ilmiah hanyalah untuk memberikan prinsip-prinsip dan hukum-hukum berpikir yang benar. Apakah orang-orang menggunakan atau tidak tergantung kepada pribadi orang itu. Pelajaran ilmu mantik menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip berpikir yang sistematis. Walaupun bagaimana juga, hal-hal yang dikemukakan di bawah ini dapatlah dipandang sebagai faedah-faedah mempelajari ilmu mantik. Yang pertama, menjelaskan dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menambah daya berpikir abstrak dan
demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas. Yang keempat, mendidik kekuatan akal pikiran dan mengembangkan sebaik-baiknya dengan melatih dan membiasakan mengadakan penyelidikan tentang cara berpikir. Nah, dengan membiasakan latihan berpikir, orang akan mudah dengan cepat mengetahui di mana letak kesalahan yang menggelincirkannya dalam usaha menuju hukum-hukum yang diperoleh dengan pikiran itu. Jadi, mempelajari ilmu mantik itu sama dengan mempelajari ilmu pasti. Dalam arti sama-sama tidak langsung memperoleh faedah dengan ilmu itu sendiri. Tetapi, ilmu-ilmu itu sebagai perantaraan yang merupakan suatu jembatan untuk ilmu-ilmu yang lain. Juga untuk menimbang sampai di mana kebenaran ilmu-ilmu itu. Dengan demikian, maka ilmu mantik juga boleh disebut dengan ilmu pertimbangan atau ukuran. Yang keempat, sejarah perkembangan ilmu mantik. Apabila orang mau meneliti perkataan orang-orang dahulu, maka akan tampak kepada kita bahwa perkataannya penuh dengan mantik. Hanya saja belum terhimpun seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Perkataan mereka dalam jumlah besar masih berserak-serak. Permasalahannya belum tersusun bab per bab dan metodenya belum sistematis. Sehingga lahirlah di Yunani suatu aliran yang disebut sofisma dan pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi yang berusaha meruntuhkan tata kehidupan masyarakat, agama dan akhlak dengan cara menyesatkan akal pikiran dengan menggunakan kodiah-kodiah yang menipu atau palsu. Seperti dikatakan, yang indah ialah apa yang kelihatannya indah, dan yang jelek ialah apa yang kelihatannya jelek. Apa yang dianggap seseorang benar, itulah benar, dan apa yang dianggap bohong, itulah bohong. Mereka tidak mempunyai ukuran mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian pula mana yang benar dan mana yang bohong. Setiap orang mengukur kebenaran itu menurut dirinya masing-masing, dan setiap orang menempatkan dirinya untuk memilih apa yang ia anggap lebih banyak guna bagi dirinya. Terhadap pendapat tersebut, maka Aristoteles dan Socrates dalam membimbing akal dan menampakkan kebenaran-kebenaran yang hakiki menempuh metode soal jawab dan diskusi dengan murid-muridnya. Sehingga sampailah seseorang di antara mereka dengan usaha dirinya sendiri dapat menyingkap hakikat kebaikan-kebaikan yang sebenarnya dan berhenti pada hakikat keutamaan-keutamaan itu. Oleh karena itu, atau Socrates dipandang sebagai perintis jalan ke arah penyusun ilmu mantik. Pada masa permulaan Daulat Abbasiyah, yaitu masa penerjemahan dan pengodifikasian, bangsa Arab mengetuk perpustakaan Yunani dan menerjemahkan banyak sekali ilmu-ilmu mereka ke dalam bahasa Arab, termasuk di dalamnya ilmu mantik yang telah mereka peroleh, yang kemudian telah itu mereka beri komentar dan tafsirkan. Mereka banyak menyusun kitab-kitab pada waktu itu yang senantiasa kita pelajari sampai sekarang ini. Kemudian daripada orang-orang barat menjadikan ilmu mantik ini semakin luas cakupannya, jelas sistematika dan objeknya, terutama mengenai bab istinbat atau keputusan, di mana orang berpegang kepadanya dalam meletakkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan dalam usaha penelitian ilmiah. Sesuai dengan kepayahannya, mereka mendapat kemajuan sampai di puncaknya di dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka mempunyai kelebihan dalam menggunakan ilmu mantik pada ilmu-ilmu modern. Dan hasilnya ditinjau dari segi ilmiah telah banyak membuahkan hasil-hasil yang bermanfaat. Nah, selanjutnya tentang ilmu. Definisi ilmu atau ilmu pengetahuan. Menurut pakar ilmu mantik, ilmu ialah mengetahui sesuatu yang belum diketahui,
baik dengan yakin maupun dengan pikiran yang kuat, baik pengetahuan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Surat Al-Ibrahim. Berdasarkan definisi tersebut, maka di bawah ini dikemukakan suatu contoh sebagai penjelasan. Yang pertama, apabila seseorang melihat sesuatu dari jauh dan dia tahu serta yakin sesuatu itu manusia dan ternyata memang manusia, maka pengetahuannya itu disebut pengetahuan yang yakin sesuai dengan bukti. Yang kedua, apabila seseorang itu hanya menyangka atau memperkirakan saja bahwa sesuatu itu manusia dan kenyataannya memang manusia, maka pengetahuannya itu disebut pengetahuan zani yang sesuai dengan bukti. Yang ketiga, apabila seseorang melihat sesuatu dari jauh dan yakin bahwa ia adalah manusia, tetapi ternyata bukan manusia, tetapi kambing misalnya, maka pengetahuannya itu disebut pengetahuan yang yakin yang tidak sesuai dengan bukti. Yang terakhir, apabila seseorang itu hanya menyangka saja bahwa sesuatu itu adalah manusia dan ternyata memang bukan manusia, maka pengetahuannya disebut pengetahuan zani yang tidak sesuai dengan bukti. Sesuai dengan penjelasan takrif atau definisi tersebut di atas, maka keyakinan orang dahulu bahwa bumi itu datar, bukan bulat adalah termasuk ilmu yang yakin yang tidak sesuai dengan bukti. Jadi, meskipun ilmu itu tidak sesuai dengan bukti, menurut definisi tersebut tetap disebut ilmu. Selanjutnya ada pembagian ilmu atau pengetahuan. Ilmu dapat dibagi dua, yaitu tasawur dan tasdik. Yang pertama, tasawur. Tasawur ialah hasil yang diusahakan oleh akal pikiran, yang dengan akal pikiran itu dapat diperoleh atau diketahui hakikat-hakikat yang tunggal, mufrad, atau dengan kata lain mengetahui hakikat-hakikat yang mufrad seperti Ahmad, petasan, rumah, kuda, pohon, kambing, dan sebagainya. Yang kedua ada tasdik. Tasdik ialah mengetahui hubungan yang sempurna antara kedua mufrad, baik hubungan itu menetapkan atau meniadakan, seperti Muhammad Abduh, pembangkit gerakan Islam modern, Indonesia negara kaya, Mesir tidak terletak di benua Asia, langit tidak berada di bawah kita. Selanjutnya ada pembagian tasawur dan tasdik. Masing-masing dari tasawur dan tasdik tersebut dapat dibagi dua, yaitu yang pertama, badihi, yaitu sesuatu yang tidak membutuhkan pemikiran atau dengan kata lain mudah dimengerti, seperti lapar, haus, dingin, dan sebagainya. Contoh dari tasdik, barang tidak mungkin ada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Satu adalah separuh dari dua. Yang kedua ada nazari, yaitu sesuatu yang tak membutuhkan kepada pemikiran seperti hakikat listrik, roh, radio, dan sebagainya. Contoh dari tasdik, alam adalah baru, orang mati akan dibangkitkan nanti di kubur. Hakikat-hakikat ini semuanya tidak mungkin orang mengetahuinya, kecuali setelah lama berpikir dan memperdalamnya. Selanjutnya ada tentang al-dilalah. Definisi dilalah. Dilalah ialah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang pertama itu disebut madlul atau yang ditunjuki, sedang sesuatu yang kedua disebut da'al atau yang menunjuki. Jadi, sesuatu itu dapat dimengerti dan dipahami karena ada sesuatu yang lain yang menunjukkannya. Pembagian dilalah dan macam-macamnya. Dilalah dapat dibagi dua, yaitu yang pertama, dilalah lafdiyah, yaitu apabila yang menunjuki itu merupakan lafaz atau suara. Ada tiga macam dilalah lafdiyah, yaitu yang pertama, tabi'iyah, apabila si penunjuk merupakan segala alam, seperti orang yang merintih-rintih, aduh, menunjukkan kesakitan, dan orang yang berteriak-teriak minta tolong, menunjukkan ada bahaya. Yang kedua, akliyah, apabila si penunjuk merupakan pikiran seperti adanya suara di balik suatu kamar, menunjukkan adanya orang yang menyuarakan suara tersebut. Yang ketiga, wadiyah, apabila si penunjuk itu merupakan bakinah atau istilah seperti kupu-kupu malam artinya WTS, emas hitam artinya minyak,
emas putih artinya kapas dan sebagainya. Yang kedua ada dilalah gair lafziyah, yaitu apabila si penunjuk bukan merupakan lafaz atau suara, dan ini ada 3 macam pula, yaitu yang pertama tabi'iyah, apabila si penunjuk merupakan gejala alam seperti muka merah menunjukkan malu, pucat menunjukkan takut atau sakit. Yang kedua akliyah, apabila si penunjuk merupakan akal pikir seperti berpindahnya alat-alat rumah tangga dari tempatnya yang semula, menunjukkan ada orang yang memindahkannya. Yang ketiga wadi'iyah, apabila si penunjuk itu merupakan istilah yang dibuat untuk menunjukkan arti yang dapat dipahami, seperti lampu merah menunjukkan berhenti atau stop, bendera setengah tiang menunjukkan ada pembesar negara yang meninggal dunia, dan sebagainya. Pembagian dilalah lafziyah wad'iyah. Dilalah lafziyah wad'iyah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mutabakiyah, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada arti dalam keseluruhan atau sepenuhnya, seperti saya membeli sapi, saya membeli rumah. Yang kedua, ada tadamuniyah, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada sebagian maknanya saja, seperti saya memukul sapi, saya mengetuk tuan rumah X. Yang ketiga, iltizamiyah, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang di luar maknanya tetapi merupakan kelaziman bagi sesuatu itu, seperti saya menarik sapi. Yang dimaksud di sini ialah tali yang merupakan kelaziman bagi sapi bila ditarik atau dituntun. Hari Minggu saya mencangkul rumput di rumah. Yang dimaksud di sini ialah pekarangan yang merupakan kelaziman bagi rumah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat dikemukakan skemanya sebagai berikut. Al-dilalah dapat terbagi menjadi gair al-fadiyah, yaitu wadiyah, akliyah, dan tabiyah. Nah, lafziyah dapat dibagi menjadi wadiyah, akliyah, dan tabi'iyah. Nah, wadiyah dapat dibagi iltizamiyah, tadamuniyah, mutakabiyah. Pembahasan ilmu mantik. Tujuan tertinggi ilmu mantik ialah mencari dalil atau istidlal, sedangkan istidlal itu tersusun dari beberapa jumlah atau qadiyah menurut istilah ahli ilmu mantik, dan qadiyah itu tersusun dari beberapa lafaz mufrad. Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu dipelajari bagian-bagian di mana istidlal itu tersusun daripadanya. Sebagaimana halnya tukang bangunan, terlebih dahulu harus mengetahui bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pekerjaan bangunannya. Demikian pula halnya orang yang akan membahas ilmu mantik. Ia terlebih dahulu pula tahu tentang bagian-bagian di mana istidlal itu tersusun daripadanya. Dengan demikian, orang perlu membahas terlebih dahulu lafaz-lafaz yang mufrad di mana qadiyah itu tersusun daripadanya, kemudian qadiyahnya, dan selanjutnya baru mempelajari istidlal. Jadi pembahasan ilmu mantik itu pada dasarnya ada 3, yaitu lafaz, qadiyah, dan istidlal atau mencari dalil-dalil. Yang pertama ada pembahasan lafaz. Lafaz dapat dibagi 2, yaitu mufrad dan murakab. Lafaz mufrad ialah suatu lafaz yang tidak mempunyai bagian yang menunjukkan suatu pengertian atas bagian makna yang dimaksud daripadanya. Dan yang demikian ini ada 4 bentuk. Yang pertama, lafaz yang tidak mempunyai juz sama sekali karena merupakan satu huruf seperti ba, huruf jar, waw kosong, tak kosong, dan sebagainya. Yang kedua, lafaz yang tersusun lebih dari 1 juz tetapi juznya tidak mengandung makna sama sekali, seperti lafaz ilah, an, fi, dan sebagainya. Semuanya tidak mengandung makna lafaz jika tidak dihubungkan dengan kata lain. Yang ketiga, lafaz yang mengandung juz yang menunjukkan kepada sebagian maknanya, seperti mudaf, mudaf ilah, ilaih dari lafaz abdullah. Masing-masing lafaz abdu dan Allah menunjukkan makna, tetapi makna itu bukan sebagai bagian yang dimaksud dari
abduah dalam arti sendiri-sendiri, melainkan dalam arti keseluruhan sebagai nama seseorang. Yang terakhir, lafaz yang tersusun dari beberapa juz. Masing-masing juz mengandung arti sendiri-sendiri, tapi arti itu tidak dimaksud. Atas bagian makna itu seperti hewan yang berpikir. Makna yang dimaksud ialah manusia, maka hewan yang berpikir mengandung pengertian untuk bagian dari pengertian manusia, tetapi bukan pengertian itu yang dikehendakinya. Adapun lafaz murakab ialah lafaz yang juznya mengandung pengertian, dan pengertian itu memang dimaksudkan atas bagian dari makna yang dimaksud, seperti kun muhibban liwatatonika qara'a Muhammadun kitabah yanjahut talmidu mujtahidu. Kalimat-kalimat lafaz dari contoh tersebut merupakan lafaz-lafaz yang masing-masing tersusun dari juz yang mengandung pengertian atas bagian makna yang dimaksud dari lafaz keseluruhannya. Selanjutnya ada pembagian mufrad. Lafaz mufrad dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, isim, yaitu lafaz mufrad yang mengandung pengertian yang bebas dari zamannya. Pengertiannya yang tak ada hubungannya dengan masanya, contohnya masjid, sungai, lampu, Jakarta, Ali, pohon, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu lafaz mufrad. Yang kedua ada kalimat, yaitu lafaz mufrad yang mengandung arti dan menunjukkan dalam suatu masa di antara 3 masa lalu, kini, dan yang akan datang. Contoh, menulis, berdiri, pergi, belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, adat, yaitu lafaz mufrad yang menunjukkan suatu makna tapi tidak dapat dipahami dengan sendirinya tanpa dihubungkannya dengan yang lain. Contohnya, dari, atas, kepada, ya, tidak, pada, dan sebagainya. Selanjutnya ada pembagian murakab. Lafaz murakab dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, murakab tam, yaitu suatu susunan lafaz yang memberikan pengertian dengan sempurna sehingga orang diam karenanya. Contohnya, Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Abu Ja'far Al-Mansur adalah pendiri Daulat Bani Abbas. Yang kedua ada murakab nakis, yaitu suatu susunan lafaz yang tidak memberikan pengertian secara sempurna sehingga karenanya orang tidak puas. Contohnya, kitab tebal, kitab merah, sisi segitiga, lempar batu, dan sebagainya. Selanjutnya ada pembagian murakab tam. Murakab tam dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, murakab khabari atau qadiyah ialah setiap susunan kata yang mengandung kemungkinan benar dan bohong pada zatnya. Contoh, udara yang bersih menyegarkan badan, kebersihan pokok pangkal kesehatan, bau wangi-wangian menyegarkan badan. Bagian murakab khabari inilah yang menjadi objek pembahasan ulama-ulama ilmu mantik. Yang kedua, murakab insya'i ialah setiap susunan kata yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan karena terdiri dari kata-kata perintah, larangan, pertanyaan, dan seruan. Contohnya seperti, pergilah kamu ke pasar membeli ikan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apakah kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap agamamu? Hei Amir, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Bagian mukrab insya'i ini tidak termasuk dalam pembahasan ilmu mantik. Selanjutnya ada kuli dan juz'i. Isim dipandang dari segi mafhumnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu kuli dan juz'i. Kuli yaitu lafaz mufrad yang dapat dengan sesuai untuk mengandung afrod satuan-satuan yang banyak seperti sungai, burung, binatang, bintang, sekolah, murid, dan sebagainya. Lafaz-lafaz ini semuanya menunjukkan kepada makna yang di bawahnya mengandung afrod-afrod yang banyak. Juz'i yaitu lafaz mufrad tunggal yang tidak sesuai maknanya yang mufrad tadi untuk ikut sertanya afrad-afrad yang banyak seperti Jakarta, Sumatera, Mesir, Mekah, Khalid, Ali, kitab ini, London, dan sebagainya yang termasuk dalam isim ma'rifat yang 7. Sering orang mendapatkan satu nama untuk beberapa orang. Hal yang demikian ini hanya bersifat kebetulan.
karena meskipun lafadznya sama tapi hakikatnya berlainan. Selanjutnya ada al-musal, al-ma'dul, dan al-a'dami. Isim dipandang dari segi ada atau tidak adanya madlul dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama muhassal, yaitu isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang ada atau sifat yang nyata dapat disaksikan dan dilihat. Contohnya Muhammad, Ahmad, manusia, kuda, dan sebagainya. Contoh sifat yang nyata yaitu alim, kuat, lemah, panjang, pendek, dan sebagainya. Yang kedua ada ma'dul, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan tidak adanya sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang baik yang ada atau baik yang merupakan suatu zat maupun sifat, seperti tidak berani, tidak kuat, tidak mulia, tidak hadir, dan sebagainya. Isim ini sebenarnya ada tapi ditiadakan. Yang ketiga adami, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan tiadanya suatu sifat dari suatu ma'udu atau subjek yang seharusnya ma'udu itu bersifat sesuatu sifat, seperti botak, buta, tuli, mandul, dan sebagainya. Selanjutnya ada al-mafhum dan al-masadak. Tiap lafaz kuli mempunyai 2 segi dalam penunjukannya. Yang pertama, penunjukan kepada maknanya seperti lafaz insan menunjukkan kepada hewan yang berpikir, dan kedua, penunjukannya kepada afrod-afrod satuan yang sesuai padanya makna tersebut. Adapun makna yang menunjukkan kepada lafaz kulli disebut mafhum, hakikat atau mahiyah, sedangkan afrod-afrod satuan yang sesuai dengan makna tersebut disebut masadak. Apabila kita melihat kepada mafhum kulli seperti kata ikan, maka tampaklah bahwa kata ikan tersebut sesuai dengan afrod atau satuan dari beberapa afrod ikan, baik ikan laut maupun ikan sungai. Tetapi apabila kita tambahkan pada mafhum ikan itu sifat laut, misalnya dengan mengatakan ikan laut, maka penambahan itu tidak akan lagi sesuai dengan apa yang tadinya sesuai dengan kata ikan tersebut daripada afrod-afrodnya. Jadi jelaslah apabila mafhum kulinya bertambah maka masadaknya berkurang, dan apabila mafhumnya berkurang maka masadaknya bertambah. Atau dengan kata lain, banyak qaidnya atau ikatannya maka akan sedikit masadaknya. Selanjutnya ada taqabbul al-alfaz atau perimbangan lafaz. Taqabbul ialah 2 lafaz yang tak dapat berkumpul dalam satu barang dan dalam suatu waktu yang bersamaan. Contohnya hadir dan gaib. Manusia bukan manusia, bapak dan anak, hitam dan putih, bicara tidak bicara. Taqabbul tersebut ada 3 macam. Yang pertama taqabbul al-salb wa al-ijab atau positif dan negatif. Contohnya manusia bukan manusia, genap tidak genap, ganjil tidak ganjil. Berdasarkan contoh tersebut, maka tidak dapat dikatakan sesuatu itu manusia dan bukan manusia dalam waktu yang bersamaan. Demikian pula tidak akan terlepas dari salah satunya. Taqabbul yang demikian disebut nakidain atau contoh dikrotis. Dari keterangan tersebut, maka definisi nakidain ialah 2 lafaz yang tidak akan dapat berkumpul bersama-sama dalam satu barang dan dalam satu waktu, tetapi juga tidak bisa lepas dari salah satunya dalam waktu yang sama. Selanjutnya ada yang kedua, taqabbul al-adidain. Contohnya seperti hitam dan putih, panas dan sejuk, duduk dan berdiri, panjang dan pendek. Dari contoh-contoh tersebut, jelaslah bahwa hitam dan putih tidak mungkin berkumpul dalam satu barang dan dalam satu waktu, tetapi bisa lenyap kedua-duanya dalam satu waktu karena adanya keadaan yang lain. Dengan demikian, maka definisi al-adidain ialah 2 keadaan yang ada yang tak dapat berkumpul kedua-duanya dalam satu waktu, tetapi kemungkinan kedua-duanya itu hilang semuanya dalam waktu itu juga karena adanya keadaan yang lain dari keduanya. Yang ketiga, taqabbul al-mutadayifain. Contohnya seperti suami dan istri, bapak dan anak, guru dan murid. Dari contoh-contoh tersebut, tampaklah bahwa suami tidak mungkin ada menurut akal tanpa istri, guru tidak mungkin ada kalau tidak ada murid, jadi
kedua-duanya saling sandar menyandarkan. Dengan demikian, maka definisi mutadayifain ialah dua lafaz yang tidak masuk akal adanya tanpa ada salah satunya. Selanjutnya ada nisbah atau hubungan antara dua kuli. Apabila kita bandingkan antara dua kuli, maka tidak lepas dari keadaan sebagai berikut. Yang pertama, ada kalanya kedua-duanya bersamaan dalam mahfum dan masadaknya seperti sapi dan lembu, pepaya dan kates, dan sebagainya. Hubungan antara kedua kata tersebut disebut taraduf dan dinamai dua kuli itu mutaradifain. Ada kalanya, yang kedua, ada kalanya dua kuli itu sama masadaknya atau afrodnya, tapi tidak sama mafhumnya. Seperti lafaz berpikir dan menerima pelajaran tinggi. Kalau diperhatikan masadaknya yaitu Umar, Ali, dan sebagainya sama, yaitu manusia. Tapi kalau dilihat berpikir dan menerima pelajaran tinggi, berlainan pengertiannya. Nisbah antara dua kuli itu disebut tasawi. Sedangkan dua kuli itu sendiri disebut mutasawiyain. Contoh lain seperti penyair dan penulis, berpikir dan daya cipta. Ada kalanya dua kuli itu berlainan mafhumnya dan masadaknya, seperti manusia dan kerbau, kuda dan kucing, rumah dan sungai. Nisbah antara dua kuli itu sendiri disebut tabayun, sedangkan dua kuli itu sendiri disebut mutabayinain. Yang keempat, ada kalanya masadak salah satu dari dua kuli itu lebih besar atau mutlak daripada kuli yang satunya. Maka kuli yang pertama meliputi afrod kuli yang kedua, misalnya hewan dan manusia, maka afrod hewan lebih besar dari afrod pada manusia. Nisab antara dua kuli yang demikian dinamakan umum dan khusus khusus mutlak. Dapat berkumpul pada kuli yang khusus dan yang umum akan berpisah dari kuli yang khusus lainnya. Contoh lain, tempat duduk dan kursi, buah dan pisang, barang tambang dan tembaga. Yang kelima, ada kalanya sebagian yang terkandung oleh salah satu dari dua kuli itu sama dengan sebagian afrod yang terkandung dari kuli yang kedua, dan masing-masing kuli selain dari itu sesuai dengan afrod yang tidak sesuai atas afrod kuli yang satunya. Misalnya, dinding dan putih kedua kuli itu dapat bersesuaian dengan dinding yang putih warnanya, dan dapatlah sesuai dengan dinding itu tapi putih tak sesuai apabila pada dinding tidak putih warnanya seperti hijau, biru, dan sebagainya. Begitu juga perkataan putih sesuai dengan warna putih selain dinding. Jadi masing-masing dari dua kuli merupakan umum dari yang lain jika dilihat dari satu jihad dan lebih khusus dari yang lain jika dilihat dari jihad yang lain pula. Kedua-duanya dapat berkumpul daripada sesuatu yang satu. Bila terletak pada dinding yang putih dan akan terpisah putih itu, bila dinding itu tidak putih dan akan terpisah putih dari dinding jika terletak pada garam atau es dan sebagainya. Selanjutnya ada kuli zati dan kuli irdi. Kuli dapat dibagi dua, yaitu zati dan irdi. Yang pertama, kuli zati ialah suatu kuli yang tidak keluar dari mahiyah atau hakikat sesuatu, karena merupakan bagian daripadanya atau sesuatu sesuai dengannya. Contohnya, manusia. Apa hakikat manusia? Hakikatnya ialah binatang yang berpikir. Jadi, binatang adalah bagian dari hakikat manusia. Demikian pula berpikir dan manusia itu sendiri sesuai dengan hakikatnya. Contoh lainnya seperti kursi, air, dan sebagainya. Yang kedua ada kuli irdi. Ialah sesuatu yang di luar dari hakikat sesuatu, seperti tertawa, putih, nisbah kepada hakikat manusia. Contohnya, tempat duduk nisbah kepada hakikat atau mahiyah daripada kursi. Selanjutnya ada al-kulliyati al-hams. Kuli zati dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama lafaz kuli yang sempurna mahiyahnya atau hakikatnya, dan musyatrak afrad-afradnya yang demikian ini disebut nau'. Contoh manusia, lafaz ini sesuai dengan hakikatnya, yaitu binatang yang berpikir, dan musyatrak
mustarak afrod-afrodnya, yaitu Khalid, Bakar, Ahmad, dan sebagainya. Yang kedua, lafadz kuli yang bagian mahiyahnya sesuai dengan lafadz kuli itu dan juga sesuai dengan yang lain. Yang demikian itu disebut jenis. Contoh hewan ini merupakan bagian dari hakikat manusia dan sesuai untuk manusia dan yang bukan manusia dari berbagai macam hewan yang bermacam-macam yang sama dalam hakikatnya. Yang ketiga, lafadz kuli yang bagian mahiyahnya merupakan ciri yang khas bagi lafadz itu yang membeda-bedakan afrod-afrodnya dari berbagai afrod hakikatnya yang lain yang sama dalam jenisnya. Yang demikian ini disebut fasal. Contoh berpikir. Berpikir ini merupakan bagian dari hakikat manusia yang khusus yang membedakan dari bagi afrod-afrodnya dari berbagai afrod hakikat yang lain yang sama dalam segi kehewanannya. Dengan demikian, maka pembagian kuli zati itu ada 3, yaitu nau, jenis, dan fasal. Selanjutnya, adapun kuli iridi dapat dibagi kepada 2. Yang pertama, lafadz kuli yang khususnya bagi mahiyahnya yang tidak bisa disifati kecuali oleh afrod-afrodnya seperti tertawa dan mampu belajar bahasa nisbah kepada manusia. Yang demikian ini dinamai hasah. Yang kedua, lafadz kuli yang musyatarak antara mahiyah dengan yang lainnya seperti putih nisbah kepada manusia. Lafadz putih ini bisa disifatkan kepada manusia dan bisa juga kepada yang lainnya. Yang demikian ini disebut irdi'am. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa pembagian kuli ada 5, yaitu pertama, nau, jenis, fasal, hasah, dan irdi'am. Pembagian ini menurut pakar ilmu mantik disebut dengan al-kuliyat al-hams. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, nau ialah lafadz kuli yang sesuai dengan afrod-afrod yang bernaungan dalam satu hakikat atau suatu kuli yang bernaung di bawah kuli yang lebih umum daripadanya. Seperti manusia ini sesuai untuk Ahmad, Husain, Narudin, Ali, dan lainnya. Afrod-afrod ini sesuai dengan hakikatnya, lagi pula bernaung di bawah kuli yang lebih umum daripada manusia, yaitu hewan. Yang kedua, jenis ialah lafadz kuli yang sesuai untuk afrod-afrod hakikat yang bermacam-macam atau lafadz kuli yang bernaung di bawahnya kuli-kuli yang lebih khusus daripada sepertinya hewan. Lafadz hewan ini sesuai untuk manusia dan juga untuk lainnya dari berbagai macam hewan seperti sapi, kuda, kambing, dan lainnya. Yang semua itu merupakan kuli yang lebih khusus daripada hewan. Yang ketiga, fasal ialah suatu sifat atau sejumlah sifat-sifat zatiyah yang membedakan antara afrod hakikat yang satu dengan afrod hakikat yang lainnya yang sama dalam jenisnya, seperti berpikir nisbah kepada manusia. Kata berpikir ini merupakan sifat yang membedakan afrod manusia dengan afrod kuda, sapi, anjing, dan lain-lainnya daripada afrod-afrod yang sama di dalam jenisnya, yaitu hewan. Yang keempat, ada al-hasah, ialah suatu sifat atau sejumlah sifat irdi yang disifatkan kepada afrod-afrod hakikat yang satu, seperti mampu belajar bahasa, nisbah kepada manusia. Kemampuan untuk belajar bahasa ini merupakan sifat yang khusus bagi afrod manusia. Yang kelima, ada irdi'am, ialah suatu sifat atau beberapa sifat irdi yang disifatkan kepada afrod-afrod hakikat yang bermacam-macam, seperti hitam nisbah kepada manusia. Sifat hitam ini bukanlah khusus untuk afrod manusia saja, tetapi untuk yang lainnya selain manusia. Selanjutnya ada pembagian jenis. Jenis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, jenis safil, jenis mutawasit, jenis ali atau ba'id. Yang pertama, jenis safil atau qorib, ialah kuli yang di bawahnya tidak ada jenis, sedang di atasnya ada beberapa jenis. Contoh hewan, di atas hewan ini ada jism yang berkembang, jism dan jauhar, sedang di bawahnya tidak ada jenis kecuali berbagai nau yang bermacam-macam hakikatnya, seperti manusia, kuda, kambing, kucing, dan sebagainya. Yang kedua, jenis mutawasit atau menengah,
ialah kuli yang di atasnya ada jenis dan di bawahnya juga ada jenis. Contohnya jismi nami atau benda yang berkembang, nisbah kepada hewan dan jismi. Yang ketiga ada jenis ali atau ba'id, tinggi atau jauh. Ialah suatu jenis yang tak ada jenis yang lain di atasnya, tetapi di bawahnya ada beberapa jenis. Contoh, jauhar, di bawah jauhar ini ada jisim yang berkembang dan hewan. Selanjutnya, ada pembagian nau. Nau dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu nau hakiki, ialah lafadz kuli yang bernaung di bawah jenis dan afrod-afrodnya sesuai dengan hakikatnya. Contohnya seperti manusia, kata manusia ini bernaung di bawah hewan. Yang kedua, nau idafi, ialah lafadz kuli yang bernaung di bawah jenis, baik afrod-afrodnya sesuai dengan hakikatnya atau tidak, seperti hewan. Kata hewan ini bernaung di bawah jisim, nami, dan afrod-afrodnya tidak sesuai dengan hakikatnya. Jadi, kata hewan ini bisa dikatakan nau nisbah kepada jisim, nami, dan bisa pula dikatakan jenis nisbah kepada manusia, harimau, kambing, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka dinamakan nau idafi. Selanjutnya, pembagian nau idafi. Nau idafi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, nau safil, ialah nau yang di bawahnya tidak ada kuli apapun kecuali afrod-afrod juziah seperti manusia. Nau mutawasitoh, ialah nau yang di bawahnya ada nau dan di atasnya juga ada nau seperti hewan dan jisim nami. Yang ketiga, nau ali, ialah nau yang di atasnya tidak ada kuli apapun kecuali jenis ali seperti jisim, dan di atas jisim ini tidak ada kecuali jauhar. Selanjutnya ada pembagian fasal. Fasal dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, fasal qorib, yaitu dekat, ialah suatu lafadz untuk membedakan afrod-afrod sesuatu hakikat dan dari afrod-afrod lainnya yang ada persamaannya di dalam jenisnya yang lebih dekat, seperti berpikir. Perkataan berpikir ini merupakan perkataan yang membedakan manusia dengan jenisnya yang dekat, yaitu hewan. Fasal yang demikian ini disebut fasal qorib atau dekat. Yang kedua, fasal ba'id, yaitu jauh. Ialah suatu lafadz untuk membedakan suatu afrod hakikat dari afrod hakikat lainnya yang ada persamaan pada jenisnya yang jauh, seperti bergerak dengan kehendak dalam mentakrifkan manusia. Manusia ialah binatang yang berkehendak. Perkataan berkehendak ini sama dengan binatang lainnya dalam jenisnya yang jauh. Oleh karena itu, dinamakanlah yang demikian itu dengan fasal ba'id. Selanjutnya ada al-ta'rif atau qaul syarih. Yang pertama, ta'rif dan kepentingannya. Sebenarnya istidlal yang merupakan pokok pembahasan ilmu mantik itu tidak akan bisa diperoleh tujuan yang dimaksudkan kecuali apabila lafadz-lafadz yang tersusun daripada istidlal tersebut diketahui dengan sebenar-benarnya. Dan hal itu bisa dengan mentakrifkan lafadz tersebut, menerangkan yang belum jelas, membatasi makna-maknanya, dan menjadikannya berbeda dalam pikiran dengan perbedaannya yang jelas dari yang lainnya. Namun, manusia itu berbeda dalam batas-batas memahami dan kadar batas makna-maknanya, padahal dalam bahasa mereka itu sama. Oleh karena itu, perlu kita berperang kepada takrif ilmu mantik, yaitu takrif yang membatasi mafhum kuli dengan batasan yang terang dan membedakan daripada yang lainnya dengan perbedaan yang jelas. Takrif atau definisi ini disebut pula dengan qaul syarih, yakni perkataan yang menjelaskan arti mufrad sebagai hasil kembangnya dalam pikiran atau untuk membedakan mufrad itu dari yang lainnya. Yang kedua, ada pembagian tarif. Tarif yang ada kalanya menggunakan kuli zati saja semuanya atau sebagian disebut dengan takrif bilhad. Takrif bilhad ada dua macam, yaitu yang pertama, apabila takrif ini menggunakan semua kuli zati yang dekat yang daripadanya tersusun hakikat sesuatu yang dimaksud, maka takrifnya disebut hatam, seperti mentakrifkan manusia dengan binatang yang berpikir. Yang kedua, apabila takrif itu menggunakan sebagian kuli zati yang dekat dengan sebagian kuli zati yang jauh atau hanya menggunakan sebagian kuli yang dekat saja, maka takrifnya disebut had nakis, seperti mentakrifkan manusia dengan jisim yang berpikir atau manusia ialah yang berpikir saja. Selanjutnya ada takrif yang ada kalanya menggunakan sebagian kuli zati dan sebagiannya kuli irti, disebut dengan takrif birase.
Ta'rif biras ada dua macam, yaitu yang pertama, apabila ta'rif itu menggunakan sebagian kuli zati yang dekat dengan sebagian kuli irti yang khasah, maka ta'rifnya disebut rastam, seperti mengtakrifkan manusia dengan binatang yang berdiri tegak dengan dua kaki atau yang mampu mempelajari bahasa. Selanjutnya, apabila ta'rif itu menggunakan sebagian kuli zati yang jauh dari bagian kuli irti yang khasah atau menggunakan kuli irti yang khasah saja, maka ta'rifnya disebut ras nakis, seperti mengtakrifkan manusia dengan jisim yang tertawa atau manusia ialah yang bisa tertawa saja. Selanjutnya, dari uraian tersebut dapat disebutkan bahwa ta'rif mempunyai 4 bagian. Yang pertama, hatam, yaitu ta'rif yang menggunakan jenis dekat dan fasal dekat. Yang kedua, hat nakis, yaitu ta'rif yang menggunakan jenis jauh dan fasal dekat atau fasal dekat saja. Yang ketiga, rastam, yaitu ta'rif yang menggunakan jenis dekat dan hasah. Yang keempat, ada ras nakis, yaitu ta'rif yang menggunakan jenis jauh atau hasah saja. Dan yang termasuk ta'rif bil hasah ialah ta'rif al-lafzi, yaitu ta'rif yang menerangkan lafaz yang dengan lafaz yang lebih jelas, seperti menerangkan pepaya dengan katas, ketela dengan ubi, sungai dengan kali, lebah dengan tawon. Selanjutnya, ta'rif bil mitsal, yaitu ta'rif dengan contoh, seperti mengtakrif lafaz kuli dengan manusia, mengtakrif fa'il dengan seperti Muhammad telah datang. Yang selanjutnya ada syarat-syarat ta'rif. Di dalam ta'rif disyaratkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah ta'rif itu sesuai atau setara dengan yang ditakrifi jami' makni, maka tidak boleh ta'rif itu lebih luas dari yang ditakrifi, karena hal itu tidak menolak masuknya afrod-afrod yang sebenarnya bukan ma'aruf atau yang ditakrifi. Dan juga ta'rif itu tidak boleh lebih sempit daripada yang ditakrifi, karena hal itu tidak akan mencakup semua afrod-afrod masuk dalam mu'araf. Sebagai contoh, kita tidak boleh mengtakrifi isim dengan kalimat yang menunjukkan kepada makna, karena ta'rif ini lebih luas dari yang ditakrifi, sehingga fi'il juga masuk di dalamnya. Demikian pula tidak boleh mentakrifi manusia dengan hewan yang bisa membaca dan menulis, karena ta'rif ini lebih sempit daripada yang ditakrifi, sehingga tidak masuk di dalamnya manusia yang buta huruf. Selanjutnya, hendaklah ta'rif itu lebih jelas dari yang ditakrifi, sehingga sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, yaitu menjelaskan hakikat yang ditakrifi. Maka tidak boleh mengtakrifi sesuatu dengan takrif yang sama tidak jelasnya atau lebih sama daripada yang ditakrifi. Seperti mengtakrifi genap adalah bagian yang lebih dari ganjil dengan satu, maka ganjil ditambah satu dan genap sama kedudukannya, satu sama lain tidak terang. Demikian pula mengtakrifi hawa atau udara dengan jisim yang halus yang menyerupai nyawa. Yang ketiga, hendaklah ta'rif itu sunyi dari daur, seperti si A melahirkan si B, dan si B melahirkan si C, dan si C melahirkan si A, dan seterusnya. Selanjutnya, hendaklah ta'rif itu sunyi dari majas, maka tidak boleh mengtakrifi ilmu dengan lautan yang menghilangkan orang kehausan. Demikian pula harus sunyi dari lafaz yang mustarak, artinya suatu lafaz yang mempunyai beberapa makna, seperti mengtakrifi air dengan ain. Kata ain ini mengandung beberapa arti, yaitu mata air, matahari, mata manusia, mata uang, atau hakikat sesuatu. Tetapi apabila majas dan lafaz mustarak itu adalah karinahnya yang menunjukkan kepada arti yang dimaksud, maka ta'rif yang demikian itu boleh, seperti mengtakrifi ilmu dengan lautan yang menghilangkan kebodohan manusia. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.